Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Imam Nurfi'i. Kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial simulasi rangkaian forward reverse dengan menggunakan aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Langsung saja kita mulai. Teman-teman, kita buat dulu programnya di aplikasi CX Programmer home run. Kita buat new program ya, atau new project. Tapi namanya aja simple. Saja kita oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah rangkaian forward dulu ya. Nah, pada rangkaian forward reverse itu dia terdiri dari 3 buah push button ya. Pertama adalah tombol forward untuk mengaktifkan forwardnya, tombol reverse untuk mengaktifkan reverse, dan tombol stop atau tombol reset untuk mereset keduanya itu ya. Jadi ada 3 buah tombol dan 1 buah output ya, forward atau reverse ya. 1 output tapi dia memiliki 2 kontaktor ya. Outputnya kan motor maju atau mundur, dan forward untuk mengaktifkan K1, reverse untuk mengaktifkan K2, dan keduanya itu dia tidak boleh aktif secara bersamaan ya. Kita buat dulu di sini tombol stop ya. Awalnya kita buat tombol stop. Pertama-tama kita akan membuat sebuah rangkaian forwardnya dulu ya. Forward berarti kita butuh tombol forward ya. Oke. Kita buat penguncinya dari A2. B2. Ini adalah pengunci ya. Ini adalah pengunci. Sekarang kita buat outputnya ya. Output kontaktor ya. Satu kita buat ke 1. Kita aktifkan dulu kontaktornya. Setelah itu kita buat di tombol ini, kita kasih pengunci dari ini ya, agar dia aktif terus ketika tombol ini kita tekan sesaat ya, dia akan aktif terus. Kita buat di sini W1. Oke, enter. Nah, kita sudah jadi rangkaian untuk forwardnya ya. Rangkaian untuk forward sudah jadi. Sekarang kita buat rangkaian untuk reverse ya. Rangkaian untuk reverse itu sama rangkaiannya, nanti beda pengalamannya ya. Kita balik aja pengalamannya. Kita tinggal copy paste. Nah, ini tadi tombol forward, sekarang jadi tombol reverse. Kita buat tombol reverse. Nah, ini tadi W2 interlocknya, sekarang kita ganti W1. Outputnya kita ganti jadi W2. Nah, dan ini interlocknya untuk mengaktifkan terus ini ketika tombol reverse dengan sesaat, makanya kita ganti dengan K2 W2. Oke. Nah, sudah jadi rangkaian kontrolnya ya. Sekarang kita buat rangkaian outputnya ya. Rangkaian outputnya kita tinggal ngambil dari sini nih, dua ini. Itu outputnya untuk motor ya, motor forward dan motor reverse ya. Outputnya untuk forward kita kasih 100. W2 LD W2 out. Untuk reverse nya kita kasih alamat 101 ya, reverse.
Ini kita kasih komen forward reverse. Nah, sudah jadi angkanya seperti ini ya. Sebenarnya sih ini nggak perlu ya, cuman ini aja, cuman sampai sini, cuman saya sengaja untuk menambahkan sampai sini ya. Sampai sini aja sebenarnya cukup, karena yang diaktifkan itu kontaktor, hanya kontaktor K1 dan K2 saja. Ini saya hanya menambahkan. Selanjutnya kita coba dulu simulasikan di sini sebelum kita buat desainnya. Kita coba ya simulasikan. Nah, udah standby, power. Ketika kita tekan tombol forward sesaat, maka kontak K1 langsung aktif dan mengaktifkan motor forward ya, maju ya, maju. Tekan sesaat ya, ngapain kita tekan sesaat. Nah, tekan saat dia mengaktifkan forward dan dia tetap aktif karena ada sebuah interlocknya. Nah, kita harus tekan stop dulu. Ketika kita tekan stop, maka motor berhenti ya, berhenti. Stop kita tekan sesaat ya. Sekarang kita tekan reverse sesaat ya, sesaat. Nah, kita tekan reverse sesaat, maka reverse aktif ya. Nah, kita sekarang tekan stop lagi saat. Nah, kembali ke seperti semula ya. Sekarang kita coba pengamannya ya. Kita coba pengamannya. Kita tekan tombol forward, maka nyala ya ini ya. Forward nyala, K1 aktif. Ketika kita langsung tekan tombol reverse, apa yang terjadi? Kita tekan terus menerus tombol reverse, tekan terus menerus. Nah, tidak ada perubahan ya, karena dia ada sebuah penguncinya di sini ya, ada pengunci ya, dimana rangkaian forward ini dia mengunci reverse dan sebaliknya rangkaian reverse ini mengunci forward ya. Jadi ketika kita walaupun dalam keadaan forward, maka ketika kita tekan tombol reverse sampai kapanpun dia tidak akan aktif ya reverse-nya, karena dia ada safety-nya ya. Kita anggap ini safety ya, sebagai pengaman. Andaikan ini tidak ada, maka tombol reverse ini ketika kita tekan, ketika forward sedang aktif, maka dia akan aktif ya. Maka K1 dan K2 aktif dan dia akan terjadi short ya pada motornya dan dapat merusak motor itu sendiri ya. Karena ada sebuah fasa yang bertabrakan ya, dari salah satu fasa itu ya, antara RS atau T-nya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah simulasinya di Check Designer. Akan buat sebuah rangkaian forward reverse tadi. Sekarang kita file new project ya, new project, senama ini langsung oke aja. Tadi di rangkaian tersebut ada 3 ya, 3 push button, 3 push button. Kita pilih dulu ya jenisnya ya, sebelum kita copy paste nanti. Biasanya saya pakainya yang circle ini ya, circle. Oke. Sebentar saya label. Kita cek center aja. Oke.
Nah, setelah jadi seperti ini kita langsung aja copy paste ya. Ada 3 buah push button tadi ya. 3 buah push button, kita langsung aja copy paste. Nanti kita tinggal ganti aja warnanya ya. Biasanya kan kalau tombol stop itu merah warnanya. Nah, sekarang tombol start ya. Tombol start itu forward. Forward itu kita kasih hijau. Oke. Sekarang tombol reverse. Biasanya warnanya kuning aja ya. Kalau nggak kuning biru. Oke. Kita tinggal ganti di sini forward. Reverse. Oke, nah udah jadi untuk tombol. Sekarang kita untuk posisinya ya, dalam keadaannya ya, forward atau reverse ini indikatornya. Kita buat indikator untuk keadaan forward dan indikator untuk keadaan reverse ya. Biasa kita ubah center dulu. Forward. Oke, kita tinggal copy paste seperti biasa. Oh, belum. Di paste ya, di paste. Ini tinggal kita ganti motor reverse ya. Adalah indikator forward dan reverse ini indikatornya, indikator lampu indikator. Nah, sekarang kita kalau kita sekalian kita buat indikator untuk stop ya, indikator untuk stop. Nih. Satu lagi untuk stop. Langsung aja ngambil paste. Stop atau standby lah istilahnya. Oke, ini aja. Nah, sekarang kita tinggal kasih addressing ya, kita kasih pengalamatan untuk I/O-nya ini ya. Tadi kita lihat dulu di sini untuk tombol stop 0.00, tombol forward 0.01 dan tombol reverse 0.02 ya. Kita tinggal ganti ya. Kita pengalamannya kita bisa kita klik sekali, terus kita setting di sini atau kita klik 2 kali ya. 2 kali kita setting di sini ya. Nah, sama aja ininya tetap momentari. Ini CIO-nya tetap areanya. Dan ini portnya 0, bitnya 0 ya untuk tombol stop. Oke, oke. Nah, untuk tombol forward tetap. Nah, wordnya tetap 0, area tetap ini, sama bitnya cuma diganti angka 1. Oke. Untuk tombol reverse, sama ya, masih sama area wordnya, bitnya tinggal kita ganti 02. Oke. Untuk tombol stop sudah. Nah, sekarang untuk motor forward ya, untuk motor forward, kita lihat dulu, forward itu 100.00 dan reverse itu 100.01 ya, 100.01. Ini 100.00. Kita set lagi.
areanya sama CIO, wordnya kita ubah 100 dan bitnya 0 ya tadi, 0. Oke. Nah, sekarang motor reverse. Motor reverse itu areanya sama, wordnya 100, bitnya kita ganti 1. Nah, bitnya kita ganti 1. Nah, untuk motor standby kita lihat di sini ya, motor standby. Nah, ternyata motor standby itu belum kita buat ya, motor standby ya. Sekarang motor standby-nya kita buat dulu di bawah sini, nggak apa-apa. Kita buat NC, ketemu NC aja, LD not W1, dia paralel ya, seri N LD not W2, LD not W2. Outputnya indikator stream 1,2. Oke, buat enter. Standby. Jadi standby itu fungsinya dia untuk sebagai, kalau di motor ya, dia itu untuk mengetahui kalau motor ini tuh sebenarnya sudah teraliri arus ya, sudah ada arus listriknya. Jadi dia posisi standby-nya on ya, standby on. Kita tadi kasih alamat 100.2 ya, 100.2, bitnya 2. Oke. Jadi standby itu untuk mengetahui motor ini dalam keadaan sudah ada arusnya tapi masih dalam posisi belum bekerja ya, standby ya, motor standby. Nah, sekarang kita setelah selesai semua pengalamatannya, setelah selesai semua addressing, semua selesai desainnya, sekarang kita tinggal tools, kita tes ya, kita tes save change to 00 screen page, yes to all aja, langsung yes to all. Ini kita pindah ke connect to CX simulator, optionnya saya centang 2, start. Oke, kita tunggu, dia sedang mengintegrasi antara CX programmer dengan CX designernya. Nah, sudah jadi. Jadi kita taruh sini. Nah, motor standby ya, posisinya standby. Nah, posisi motor sudah standby, upaya arus listrik sudah ada. Nah, sekarang kita tekan tombol, kita mulai dari forward dulu ya, kita tinggal tekan tombol forward sesaat ya, tekan sesaat, forward sesaat, maka motor dalam keadaan forward. Nah, sekarang kita tekan stop, maka motor standby lagi. Sekarang kita tekan reverse. Nah, saat maka motor berubah menjadi reverse, kita stop lagi. Nah, sekarang motor standby lagi. Nah, sekarang kita coba sistem pengamannya ya, sistem pengaman untuk motor itu sendiri. Coba ya, ketika kita tekan tombol forward, maka motor forward on. Ketika motor forward on, kita coba tekan tombol reverse, apakah ini on, motor reverse on atau tidak ya. Harusnya kalau dia menggunakan pengaman pasti tidak akan on ya, dia untuk mengamankan motor ya, harus salah satunya yang aktif dan sebaliknya ya. Ketika kita tekan tombol reverse, maka reverse on, dan ketika reverse on kita tekan tombol start, motor forward tidak akan on ya. Kita mulai saja, tekan tombol forward saat, nah tombol forward saat kita tekan, motor forward aktif, motor maju ya. Sekarang kita tekan reverse ya, kita tekan reverse, kita tekan tahan reverse. Nah, motor reverse itu tidak mau on ya, karena di sini ada pengamannya ya, di sini ada pemutusnya, pemutus K1 diputus oleh K2 dan sebaliknya K2 diputus oleh K1 ya, maka dia tidak saling mengaktifkan ya. Jadi kita harus reset dulu atau tekan stop. Ketika kita tekan
reverse, motor reverse, kita tekan forward selamanya, lama sekali, dia tidak akan ada perubahan apapun ya, karena dia ada pengaman di sini. Oke. Setelah itu kita tekan tombol stop lagi. Nah, motor kembali ke posisi standby ya. Nah, mungkin itu saja simulasi motor forward reverse dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.